berbeda tetapi sama dalam panggilan. Menyadari bahwa pandemi COVID-19 merupakan badai yang menerpa dunia sebagai perahu yang kita naiki bersama, kita perlu memikirkan berbagai hal yang bisa kita lakukan bersama penumpang lain perahu ini. Baik itu tentang berbagai hal untuk bisa bertahan di tengah badai maupun untuk bisa meredakan badai. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah berkolaborasi, bekerja sama dengan penumpang lain perahu ini yang berbeda-beda demi penyelesaian persoalan sehari-hari yang sedang kita hadapi. Perbedaan latar belakang ini pasti mempengaruhi perbedaan cara berpikir dan cara menyikapi. Belajar dari Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan perempuan Samaria mengajari kita untuk menyadari bahwa perjumpaan tidak sekedar perjumpaan, melainkan kesempatan untuk mengenal dan menciptakan relasi baru merespon situasi. Pada zaman Yesus, orang Yahudi tidak berinteraksi dengan orang di luar bangsa Yahudi karena pandangan bahwa orang di luar Yahudi tidak layak di hadapan Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan 8 dikisahkan bahwa kira-kira pukul 12 siang Tuhan Yesus sedang berada di Samaria dan duduk di pinggir sumur karena letih oleh perjalanan. Sementara para muridnya pergi ke kota membeli makanan. Seorang perempuan Samaria datang ke sumur itu untuk menimba air. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan ini menghindari para perempuan yang biasanya bersosialisasi dengan menimba air di sumur bersama-sama pada sore hari. Perempuan Samaria ini menyadari bahwa hidup yang dijalaninya membuat orang sebangsanya mengucilkan dan memandang rendah dirinya. Tuhan Yesus mengetahui fakta tentang perempuan Samaria tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam cerita bahwa setelah Tuhan Yesus memulai berinteraksi dengan meminta minum, Tuhan Yesus mengungkapkan fakta kehidupan yang sedang dijalani perempuan tersebut, yaitu hidup bersama lelaki yang bukan suaminya. Tuhan Yesus tidak menutupi kesalahan perempuan Samaria tersebut. Secara terang-terangan, Tuhan Yesus mengungkapkan kehidupan yang dijalani perempuan itu. Namun kesalahan perempuan itu tidak menjadikan Tuhan Yesus membatalkan kehendaknya untuk menjadikan perempuan Samaria tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik. Larangan orang Yahudi berinteraksi dengan orang di luar bangsa Yahudi yang sudah diajarkan kepada Yesus yang dibesarkan di tengah masyarakat Yahudi tidak menghalangi Tuhan Yesus melakukan dialog dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Dan dialog yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini mengajarkan kepada kita cara melakukan kesaksian tentang Allah yang menggenapi rencananya bagi umatnya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dalam kurun waktu 1 tahun ini merupakan fakta bahwa dunia yang menjadi perahu kita bersama ciptaan Allah lainnya sedang diguncang badai. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari penumpang di perahu? Dalam konteks kehidupan di Indonesia, kita menyadari dan mengetahui bahwa keragaman suku, ras, agama, dan budaya sejatinya merupakan anugerah yang harus disyukuri. Kebinekaan negeri Indonesia bukan alasan untuk saling menjauhi dan membenci. Namun ada banyak fakta bahwa kebinekaan negeri ini seringkali menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Ujaran kebencian, saling menghujat, saling curiga antar umat beragama menjadi bukti bahwa keberagaman dijadikan persoalan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah Sang Pencipta. Keberagaman yang memang diciptakan berbeda oleh Allah
seringkali diabaikan, sehingga umat beragama saling mencela perbedaan. Hal ini sama artinya bahwa perbedaan dan keberagaman yang sengaja diciptakan Allah sejak dunia dijadikan dianggap sebagai suatu kesalahan. Ketika menyadari bahwa pandemi COVID-19 merupakan badai yang menerpa dunia sebagai perahu yang kita naiki bersama, kita perlu memikirkan berbagai hal yang bisa kita lakukan bersama penumpang lain perahu ini. Baik itu tentang berbagai hal untuk bisa bertahan di tengah badai maupun untuk bisa meredakan badai. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah berdialog dan bekerja sama dengan penumpang lain perahu ini. Perbedaan latar belakang pasti memengaruhi perbedaan cara berpikir dan cara menyikapi. Untuk melakukan dialog dalam perbedaan, kita bisa mencontoh cara Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan Samaria. Pertama, melepaskan ajaran yang diberikan kepada kita sejak dibesarkan di tengah masyarakat tertentu yang bisa menghalangi kita dalam berdialog dengan penumpang lain di perahu ini. Tuhan Yesus memulai interaksi dengan perempuan Samaria dengan mengabaikan larangan orang Yahudi berinteraksi dengan orang Samaria. Kedua, bersedia menghargai penumpang lain di perahu ini, apapun latar belakang dan status sosialnya. Tuhan Yesus menghargai perempuan Samaria dengan memulai interaksi. Kesediaan menghargai orang lain ini menjadikan kita terbuka akan keberadaan orang lain sekalipun orang itu berbeda dengan kita. Keterbukaan menerima keberadaan orang lain ini merupakan syarat terjadinya dialog. Ketiga, memulai interaksi dengan hal sederhana yang menjadi kebutuhan dasar semua orang. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar semua orang. Selain kebutuhan dasar lainnya, yaitu dihargai dan diakui keberadaannya oleh orang lain. Saat lelah dan duduk di pinggir sumur, Tuhan Yesus bisa saja mengabaikan kedatangan perempuan Samaria ke sumur pada siang hari itu. Namun Tuhan Yesus menanggapi keberadaan perempuan Samaria itu dan menghargainya dengan mengajak perempuan tersebut berinteraksi. Interaksi yang dilakukan Tuhan Yesus diawali dengan meminta minum yang berkembang menjadi dialog yang kemudian mencerahkan pikiran perempuan itu, serta menjadikan perempuan itu menjalani kehidupan yang lebih baik, yaitu berani membuka diri kepada masyarakat, menceritakan pengalamannya yang berharga dengan Tuhan Yesus dan memperbaiki kesalahannya hingga banyak orang mau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Keempat, melakukan dialog saat terjadi perjumpaan. Tuhan Yesus tidak menjadwalkan pertemuan dengan perempuan Samaria. Dialog sengaja dilakukan oleh Tuhan Yesus tepat saat terjadi perjumpaan. Kita bisa melakukan dialog tentang mengatasi pandemi atau bertahan di tengah pandemi. Setiap kali berjumpa dengan sesama penumpang perahu ini tanpa harus mengagendakannya dulu. Kelima, melakukan dialog untuk menjadikan kehidupan bersama yang lebih baik tanpa ada agenda khusus yang dapat merusak kehidupan bersama dalam perahu. Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan Samaria tanpa ada agenda khusus. Dialog mengalir begitu saja sehingga perempuan Samaria itu membuat keputusan untuk kehidupannya dan kehidupan masyarakatnya. Keberanian perempuan Samaria menemui orang-orang yang sudah mengucilkannya dan menceritakan pengalamannya yang berharga ketika berdialog dengan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa perempuan Samaria itu merasa perlu
memberikan kesaksian tentang karya Allah yang bisa menjadikan kehidupan manusia lebih baik. Meski tak sama berinteraksi dengan Tuhan dalam kisah perempuan Samaria ini, tapi pandemi ini menjadikan serupa. Bagaimana setiap orang dalam perahu yang sama saling berinteraksi mencari cara menjadikan hidup lebih baik. Semangat berinteraksi dengan berdialog ini mari kita hidupi dengan selalu mengingat bahwa manusia diciptakan dalam keberagaman yang pasti berbeda, untuk saling mengasihi sebagai wujud nyata mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita.